权柄之时，却没有。我老大问你，当年追杀说六鬼头。老祖，他们的弟子残的九界浩劫的时候，就凤知道什么，我都能告诉你。你小小年龄能知道？其他人为了找到上古天蓝，只有我们这笔交易。好啊哟！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Dewa Suyang di malam hari, tapi sorry agak telat ya guys, gara-gara hujan nih. Memang agak susah nge-recordnya, agak susah ngerekam suaranya gara-gara ada suara hujan dan harus nunggu dulu. Ya, biar rekamannya bagus ya kan. Oke, di part 199 Suyang hari ini, kita semua bakal melihat Lord kita dan para muridnya sibuk mencari informasi soal musuh yang bekerja sama dengan Ren-Yi dalam menghabisi para murid Tianlan kuno. Nah, di sini sebenarnya mereka itu bakal ketemu beberapa musuh, tapi mereka belum sadar aja guys. Ini semua terjadi gara-gara kemarin Suyang sudah menghabisi Ren-Yi, sang ketua aliansi Wei Tiantao. Dia dihabisi dan disiksa tubuh utamanya tepat di pilar besar guys. Dibakar dan dikasih cahaya matahari. Tapi dari pikirannya Ren-Yi, Suyang mendapatkan fakta ada orang yang membantu dirinya dalam membantai para murid Tianlan kuno, yaitu sosok musuh yang memiliki tato di tangannya. Nah, itulah musuh yang harus Suyang cari sekarang. Seperti apakah sosok musuhnya itu, apakah satu orang ataukah banyak? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu di Danau Suici, tepatnya di kota Taiku wilayah atas, Suyang terlihat sedang bersantai sambil minum teh, yaitu di tempatnya Master Agung. Dan tidak lama dari itu, Master Agung pun datang mengunjunginya guys, membuat Yaya bingung, ngapain dia kesini ya? Bukannya dia sibuk mensiksa si Ren-Yi ya? Yang ternyata guys, kekuasaan dari 9 alam akan dibangun kembali, karena kan aliansi Wei Tiantao itu sudah musnah. Jadi, sang Master Agung sebagai perwakilan dari 9 alam, dia tuh tunduk dan sepenuhnya sumpah setia kepada Suyang. Jadi, ibaratkan Suyang sudah menguasai seluruh alam ke-9 guys. Nah, tetapi dia menganggap kalau kekuasaan ini masih belum sempurna. Karena sampai sekarang, si Suyang tidak memiliki sebutan Master atau apapun itu. Jadi, biasanya kan sebagai seorang penguasa, dia tuh harus punya gelar atau sebutannya gitu guys. Suyang sama sekali tidak tertarik akan hal-hal seperti itu. Namun katanya Istana Dewa sangat memerlukan hal seperti itu guys. Jadi dijelaskan Istana Dewa adalah organisasi yang menangani masalah di 9 alam. Dan tentu sebagai penguasa baru, mereka tuh pengen memastikan siapa sebenarnya Suyang ini. Sehingga Master Agung bertanya-tanya, apakah dia perlu melaporkan hal ini kepada Istana Dewa ataukah tidak? Suyang gak peduli guys, dia malah lebih penasaran dengan yang namanya hantu kepala 6 yang sempat mengejar Pelu di masa lalu. Master Agung mengaku tidak tahu banyak hal soal hal tersebut. Yang pasti di luar alam ke-9 masih ada 8 alam lainnya guys. Nah, sebenarnya alam ke-9 dibentuk oleh orang-orang dari ke-8 alam tersebut. Dan sosok yang disebut sebagai hantu kepala 6 merupakan salah satu dari mereka ini. Wadidaw, yang berarti dia sangat kuat, memiliki bisnis yang mereka lakukan secara diam-diam. Mendengar itu semua, Suyang pun segera pergi dari sana guys. Dia pengen memerintahkan semua muridnya untuk beraksi. Dia pengen mencari si hantu kepala 6 nih. 我老大问你，当年追杀说六鬼头。老祖， Sementara itu di desa Bandit Bayangan, ada Ting Feng dan para murid lain yang sedang mencari informasi soal Tianlan kuno. Desa Bandit sudah mereka hancurkan demi informasi ini.
tapi tidak menemukan apapun. Tentu ini aneh. Total sudah ada 23 markas bandit yang mereka hancurkan. Namun tiba-tiba mereka mendengar ada suara adik kecil yang menangis, guys. Adik kecil itu menangis gara-gara gagal menjual barang, di mana barang-barang itu dijual dan uangnya digunakan untuk mengobati penyakit dari sang nenek. Wait, kok di tangannya ada tato yang mirip dengan di pikirannya Ondren I kemarin nih, guys. Jangan-jangan dia bagian dari orang yang menghabisi Pei-Lu. Tapi kan tubuhnya masih anak kecil. Nanti kita lihat saja. Si anak kecil mengaku menjual informasi. Apapun yang ingin kalian tahu pasti bisa ku kasih tahu, katanya. Masih kecil tapi tahu banyak, mana mungkin ya kan? Ting Feng bertanya, apakah kau tahu soal Tianlan kuno? Dia pernah mendengar dari neneknya kalau Tianlan kuno sudah bubar ketika 9 alam petaka terjadi. Para muridnya banyak yang terluka parah dan berakhir meninggal. Selain itu, dia harus bertanya kepada sang nenek untuk informasi lebih lanjut. Saking penasarannya, Ting Feng langsung meminta agar bawa mereka ke hadapan si nenek. Kong Yan dan yang lainnya pun cukup curiga sama bocah tadi, guys. Masa iya ya kan? Tiba-tiba ada anak kecil di tempat seperti ini. Tapi mereka akan mencoba mengikutinya dulu, melihat rencana apa yang dimiliki oleh bocah ini. Mantap. Sementara itu, di kamar dagang Huan Yu, ada Kang Chu dan si biksu yang sedang sibuk mencari informasi soal Tianlan kuno. Tapi sampai sekarang tidak ada hasil. Kang Chu sudah mencari tahu juga soal kamar dagang Huan Yi ini, yang katanya nanti akan muncul penjual yang bisa mendapatkan harta apapun. Ini mah dia mau cari duit, jangan-jangan, guys. Kan kita tahu Kang Chu itu gila sama duit. Tidak lama dari itu muncullah kereta kuda dari atas langit. Nah, dialah penjual yang ditunggu oleh semua orang di sana. 都在各个仙域拼杀呢。其他人为了找到上古天蓝， Semua orang pun berbondong-bondong menghampiri dan mengatakan hal yang mau mereka beli. Karena pada rusuh, Kang Chu menggunakan kekuatannya untuk menghentikan pergerakan mereka. Yes, si Kang Chu maunya mereka doang yang diladeni, guys. Dan kerennya saat si penjual bertanya apa yang ingin kalian beli, Kang Chu menjawab, kalau kami ingin membeli informasi soal murid Tianlan kuno. Nah lo, informasi Tianlan sangat mahal katanya. Bahkan mungkin harus membayar 200 juta koin bintang. Gila, mahal benar. Tapi bagi Kang Chu, yang namanya uang itu bisa dicari. Tetapi kesempatan tidak datang dua kali. Maka mereka berdua pun dipersilahkan untuk masuk dan mengobrol di tempat yang lebih tenang. Wadidaw. Sementara itu Man Yi mendapatkan informasi kalau para murid Tianlan sudah bergerak dan mencari sesuatu. Ini sungguh fenomena yang aneh. Man Yi tahu itu semua perintah dari Su Yang. Walaupun Su Yang tidak menyuruh dirinya, tetapi dia sangat ingin mencoba sendiri dan bekerja demi Su Yang. Dan tidak lama dari itu muncullah si San Niang. San Niang diajak ngobrol berdua sama Man Yi. Man Yi mengaku sudah dibeli sama si Su Yang selama 10 tahun. Loh. Bukannya dia cuma dibeli selama 1 tahun ya, guys. Kok nama-nama sendiri dia? Ya, ini mah emang si Man Yi aja yang pengen menjadi pengikutnya Su Yang. San Niang datang ke sini menunggu seseorang dan tiba-tiba muncullah seorang pria yang menawarkan semua barang miliknya yang katanya barang-barangnya itu unik dan bagus. Ternyata San Niang sedari awal menunggu dia, guys. Tentu ini membingungkan. Si San Niang tahu dari mana coba dia bakalan datang ya kan? Padahal orang ini susah sekali untuk ditemuin. Karena dia adalah penjual barang-barang yang unik gitu, guys.
Si pria misterius menunjukkan obat yang bisa menundukkan siapapun dan dia tawarkan kepada Man Yi. Man Yi tahu itu adalah obat setia dari sekte He Huan. Mau nipu dia ceritanya. Gak cuma Man Yi, dia juga menawarkan kepada San Yang topeng yang bisa membuat mukanya awet muda. Wah, si San Yang tidak membutuhkan hal seperti itu karena dari awal udah cantik dia guys. Sang pria mengaku dia tahu apa yang dicari sama si San Yang. Pasti sebuah informasi penting kan? Dan informasinya soal murid Tianlan kuno bukan? Dia pun mengeluarkan beberapa gulungan yang berisikan informasi soal Tianlan kuno. Dan kalian lihat, di tangan kirinya itu guys, ada tato yang sama juga dengan yang ada di dalam pikirannya Wen Renyu kemarin alias ketua aliansi Wei Tiantao. Apakah mereka komplotannya membantu Renyu dalam menghabisi murid Tianlan kuno? Bisa jadi guys. Tapi gimana cara mereka beraksi ya? Dan apakah San Yang dan yang lainnya bakal terjebak seperti Pei Lu? Mari kita lihat di bagian spoiler untuk part 200-nya lagi di hari Sabtu. Biar pada nggak bingung ya kan? Langsung saja jadi. Selain si San Yang dan yang lainnya, ternyata Luo Xian juga bertemu musuh yang memiliki tato di tangannya. Dan mereka mendapatkan informasi soal hantu kepala 6. Karena ketahuan, San Yang pun diserang oleh sosok penjual yang tadi guys. Yang berarti memang benar dia itu adalah orang jahat. Dan Su Yang mendapatkan sebuah peta. Dari peta itulah Su Yang menunjuk satu lokasi yang harus mereka mulai hancurkan. Kita mulai dari tempat ini. Mari kita hancurkan semuanya, kata dia. Berarti semua murid Su Yang akan beraksi dalam penghancuran sebuah lokasi. Apakah sehabis ini bakal terungkap musuhnya Pei Lu? Kita tunggu lagi di part 200 Lian Qi Shuan ya guys. 100,000 years of reviving Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Satu hal yang pasti cuma di sini. Go Be Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.